Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh berbahagia kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang sempurna diciptakan oleh Zat yang Maha Aku. Allah berkeinginan kepada kita ini sebagai manusia supaya kita menjadi orang yang cerdas, lugas, berwibawa, berkreasi, tidak bodoh, tidak tolol, tidak dungu. Kenapa? Karena banyak ciptaan Allah diberikan di alam jagat raya ini supaya kita afala ta'qilun, afala tatafakkarun, supaya kita merenungkan, menjadi muhasabah, menjadi ilmu buat kita semua. Karena itulah ketika pertama sekali Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, ada protes dari malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Allah, kata malaikat, seakan-akan malaikat ini protes kepada Allah. Kenapa aja nggak usah dijadikan manusia, nanti bikin kerusakan, nanti pertumpahan darah. Tapi benar prediksi malaikat ini, apa yang kita lihat saat ini, manusia sukanya membuat kerusakan, bahkan saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini bertasbih, kami hanya beribadah kepada Engkau. Jiwa kesuciannya itu nongol. Ini politik. Politik yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikatku, hamba yang merasa bersih, merasa suci, memang engkau ingin mengajak dirimu, seluruh malaikatmu untuk beribadah, tapi aku lebih tahu apa dari tujuanku untuk menciptakan Adam ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah kita jangan terlalu GR kalau ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Itu adalah bagian daripada demokrasi, bagian dari kekayaan alam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tinggal kita mencernakannya dengan baik, kemana arahnya, ke kanan atau ke kiri. Tapi jangan seperti yang makhluk Allah yang satu lagi, yang merasa lebih pintar, lebih baik daripada malaikat, bahkan daripada Adam. Ketika Adam diciptakan, kata Allah, wahai iblis, tunduk kepada Adam. Iblis nggak mau tunduk. Kalau begitu, kata Allah, keluar kau. Boleh aku keluar dari surga, tapi wahai Allah, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim. Aku akan menggoda dia, aku akan memprovokasi hidupnya, akan selalu hidup mengikuti langkahku kemanapun. Ini cara politik yang tak baik, dengan cara sikat kiri kanan, hitam putih tidak tahu. Di dalam Islam itu diajarkan bahwa cara kita berpolitik tidak salah, bahwa politik identitas ini sudah lahir bukan jadi sekarang, tapi sejak dulu sebelum kita diciptakan oleh Allah memang sudah lahir ini. Bukankah melahirkan ini adalah sebagai identitas diri? Bukankah partai kelompok itu sebagai identitas? Tidak salah mereka mengajak masanya untuk mendukung satu golongan. Tidak. Ada seorang ustadz mengajak jamaahnya untuk masuk surga, memilih pemimpin yang taat kepada Allah. Tidak salah, silahkan. Inilah demokrasi yang dilahirkan. Cuma kita harus pandai mencerna, harus pandai melihat ke depan mana yang langkah yang diberikan oleh Allah kepada malaikatnya. Karena kita manusia ini mempunyai dua sifat. Ada sifat malaikat, juga ada sifatnya iblis. Tidak mungkin juga sifatnya malaikat bersih terus, beribadah terus. Tidak. Tidak juga diberikan nafsu saja, hanya melampiaskan makan, seks, makan, tidur, seks. Bukan itu. Karena yang kita tunggu dalam kehidupan kita ini cuma dua. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita tunggu? Satu, nunggu sholat. Yang kedua, nunggu mati. Tapi kan kita kebalik, nunggu makan sama nunggu tidur. Ini sifat memang
sifat manusia juga, tapi tidak berlebihan, tidak terlalu jauh meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bagaimana supaya kita berpolitik dengan baik. Islam mengajarkan supaya kita bagaimana supaya mengajak umat supaya dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan dengan wasataniyah. Islam mengajarkan dengan baik supaya kita ini menjadi manusia yang terhebat, berakhlak karimah, berakhlakul karimah, berwibawa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita kembalikan kepada Allah, tentu dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kita manfaatkan dengan baik. Karena itulah dalam kebaikan selama hidup ini, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah, pandai-pandailah memanfaatkan waktu sebelum kita dipanggil oleh Allah. Jadikan sains kita ini, pemikiran kita ini adalah untuk kreasi diri, menampilkan sesuatu yang baik. Jadikan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nubuah kita, nilai beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala jadi seimbang. Ada nubuah, ada akidah, dan juga ada sains, ada pengetahuan yang diberikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.